Welcome to Tofi Sharing Monday. Kali ini bersama saya Lutfi. Setiap hari Senin kami akan share insight seputar dunia digital marketing, desain, dan juga website. Kali ini kita akan membahas salah satu fitur SERP dari Google, yaitu People Also Ask atau PAA. Lalu apa itu People Also Ask? People Also Ask atau PAA adalah salah satu fitur SERP dari Google yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait dari hasil pencarian yang dilakukan oleh pencari. Jawaban yang disajikan berasal dari sebuah halaman website yang dapat pencari klik jika pencari ingin membaca jawaban atau halaman website secara lebih lengkap. Nah, untuk dapat memahami People Also Ask atau PAA ini secara lebih baik, ada setidaknya 3 karakteristik yang harus Anda pahami. Posisi kemunculan PAA, format jawaban pada PAA, dan sumber jawaban PAA. PAA dapat muncul pada berbagai urutan pada hasil pencarian. Misalnya pada pencarian cara menghemat listrik, PAA muncul di posisi 1 di bawah featured snippet. Sementara itu untuk pencarian dengan kata kunci tips menghemat listrik, kolom PAA baru muncul di posisi ketiga. Lalu tidak jarang juga fitur PAA tidak muncul pada sebuah hasil pencarian. Hasil dari studi SEMrush sendiri menunjukkan kalau PAA umumnya muncul pada posisi 3 teratas. Nah, hal ini tentunya membuat fitur SERP 1 ini sangat layak untuk Anda perhatikan untuk bisa mendapatkan traffic. Lalu serupa dengan featured snippet, PAA dapat muncul dalam beragam format, mulai dari paragraf, daftar, tabel, hingga video. Hal ini nantinya harus jadi fokus perhatian Anda ketika Anda berusaha mengoptimasi konten untuk People Also Ask. Yang terakhir, sumber jawaban untuk pertanyaan yang sama pada PAA akan selalu berasal dari sumber yang sama. Nah, sebagai contoh, pada pencarian kata kunci cara membuat website serta apa itu website, Anda dapat menemukan pertanyaan langkah-langkah cara membuat website gratis. Walaupun kedua kata kunci jelas memiliki intent atau tujuan serta hasil SERP yang berbeda, sumber jawaban yang digunakan oleh Google untuk menjawab pertanyaan tersebut pada kolom PAA berasal dari sumber yang sama. Nah, hal inilah yang membuat PAA semakin sangat layak untuk Anda perhatikan dan optimasi sebagai bagian dari strategi SEO Anda. Karena jika Anda berhasil menjadi sumber dari sebuah pertanyaan dari berbagai kata kunci dengan volume yang relatif tinggi, maka bukan tidak mungkin website Anda bisa mendapatkan sebagian traffic dari volume untuk keyword-keyword tersebut tanpa perlu meranking untuk semua kata kunci tersebut. Nah, jadi bagaimana cara mengoptimasi konten untuk People Also Ask atau PAA? Setidaknya ada 3 langkah simple yang dapat Anda jadikan panduan untuk mengoptimasi konten website Anda untuk PAA. Menentukan pertanyaan yang ingin Anda jawab, lalu menentukan konten yang ingin Anda optimasi, lalu menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan format yang diinginkan Google. Salah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam hasil People Also Ask adalah dengan menjawab pertanyaan yang tepat. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menemukan pertanyaan yang tepat. Yang pertama, Anda bisa menggunakan tools pencarian keyword seperti SEMrush. Dalam tool SEMrush, Anda bisa memasukkan seed keyword atau kata kunci yang ingin Anda gali lebih dalam ke dalam fitur Keyword Magic Tool. Pada fitur tersebut, Anda bisa menggunakan filter untuk mencari tahu keyword-keyword dalam bentuk pertanyaan apa saja yang dapat muncul dalam kolom People Also Ask atau PAA. Selain dengan tools berbayar, Anda juga bisa menggunakan tools semi berbayar seperti Also Ask. Dengan tools ini, Anda dapat melakukan 3 pencarian gratis setiap harinya untuk mendapatkan pertanyaan yang relevan dengan kata kunci yang Anda masukkan. Tools Also Ask ini juga memiliki kelebihan di mana Anda dapat mengetahui pertanyaan apa saja yang muncul ketika seseorang mencari menggunakan keyword pertanyaan yang berkaitan.
Setelah Anda menemukan pertanyaan yang Anda rasa tepat untuk Anda jawab, sekarang saatnya Anda menentukan konten yang akan Anda optimasi. Dalam menentukan konten yang akan Anda optimasi ini, pastikan selalu untuk memperhatikan relevansi. Misalnya Anda memiliki konten tentang rekomendasi laptop terbaik untuk kerja yang memiliki performa baik. Mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana mempercepat laptop yang lemot, atau kenapa saat menyalakan laptop lama adalah ide yang buruk, walaupun kedua pertanyaan tersebut membahas tentang laptop. Nah, cobalah untuk menjawab pertanyaan yang tepat pada konten yang memang relevan dengan topik dari konten Anda. Terakhir, setelah Anda menemukan pertanyaan yang tepat serta konten yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang saatnya Anda mulai menulis jawaban atau konten. Tidak ada panduan resmi dari Google tentang bagaimana Anda sebaiknya menjawab pertanyaan pada kolom PAA. Anda bahkan dapat menemukan beragam cara yang digunakan orang-orang untuk menjawab pertanyaan pada kolom PAA. Tetapi setidaknya Anda dapat menemukan beberapa panduan yang dapat Anda jadikan pegangan. Yang pertama, pastikan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan format yang diinginkan Google. Untuk mengetahui format yang tepat, Anda tinggal membuka jawaban dari pertanyaan PAA yang ingin Anda jawab. Berikutnya, jika jawaban yang diinginkan oleh Google adalah dalam bentuk teks atau paragraf, maka pastikan Anda menjawab pertanyaan tersebut sesingkat mungkin. Nah, seberapa singkat Anda harus menjawabnya? Sekali lagi, tidak ada panduan resmi dari Google mengenai hal ini. Namun beberapa studi seperti yang dilakukan oleh SEMrush menunjukkan kalau rata-rata panjang jawaban dari pertanyaan PAA yang berbentuk paragraf berkisar antara 40 hingga 45 kata. Tentu ini hanyalah angka, dalam arti Anda tidak harus sepenuhnya mematuhi arahan ini. Namun Anda tetap harus memperhatikan kebutuhan pencari saat membuka kolom pertanyaan PAA yang Anda miliki. Mereka ingin mendapatkan jawaban yang singkat, padat, dan juga jelas. Yang terakhir namun tidak kalah penting adalah pastikan untuk menaruh jawaban di dalam heading yang tepat. Pertanyaan yang muncul di PAA umumnya adalah judul heading yang dimana jawaban tersebut berada. Oleh karena itu, Anda sangat disarankan untuk menggunakan pertanyaan yang muncul di PAA sebagai judul heading saat menjawab pertanyaan. Hal ini tidak berarti Anda dapat mendapatkan kolom pada PAA secara otomatis. Namun setidaknya Anda akan mempermudah Google serta pembaca untuk mengonsumsi dan memahami konten Anda. Sekian insight hari ini, semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk share. Jika Anda punya usulan topik untuk kami bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di Topi Sharing Monday berikutnya.